semuanya, selamat berjumpa kembali bersama Guru Bimbingan dan Konseling Kota Dumai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak ibu semua yang ada di sini? Semoga kalian tetap sehat dan menjalankan protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Baiklah, materi BK kita minggu ini mengenai tips menghadapi rasa bosan ataupun stres di masa stay at home. Berikut cuplikannya. Tips mengurangi rasa bosan atau stres selama stay at home. Selama pandemi COVID-19 ini mengharuskan kita untuk banyak di rumah. Kegiatan yang selama ini kita lakukan di sekolah, ngumpul sama teman, jalan-jalan, harus ditunda dulu sampai waktu yang belum bisa ditentukan. Hal itu membuat kita sering menghabiskan waktu dan melakukan semua aktivitas lebih banyak di rumah. Awal-awal diberlakukannya PSBB sih masih bisa untuk menyesuaikan diri di rumah. Makin kesini kegiatan yang sifatnya monoton dan dilakukan terus-menerus itu terkadang membuat kita menjadi bosan, bahkan sampai stres. Betul nggak tuh? Nah, kalau kita mengalami stres terus-menerus dan tidak dapat diredam, itu akan sangat berbahaya bagi diri kita sendiri, terutama bagi kesehatan mental kita. Selanjutnya, kita akan mempelajari cara mengurangi rasa bosan atau stres selama di rumah. Menurut Gisela Tani Pratiwi, Magister Psikologi, saat webinar kesehatan remaja teman saya seri pertama menyatakan cara mengatasi kegundahan stres selama stay at home yaitu yang pertama, rutinitas dibangun dan dilaksanakan. Penting sekali untuk remaja dapat membuat jadwal harian. Hal ini menyebabkan suasana hati menjadi lebih tenang karena ada kegiatan yang kita lakukan secara rutin setiap harinya. Yang kedua, emosi dikenali dan dikelola. Banyak emosi-emosi yang dialami ketika pandemi ini. Misalnya ketika kita marah, sedih, itu adalah sebuah tanda bahwa emosi kita mempunyai fungsi di dalam diri kita. Bahwa ada sesuatu nih yang kurang oke di dalam diri kita. Yang ketiga, mengekspresikan diri. Jadi, kalau sudah tahu emosinya seperti apa, silakan diekspresikan dengan cara yang baik dan pantas. Contohnya, timbul ekspresi marah rasanya, ingin mau menonjok atau ingin melempar barang yang lainnya. Silakan dilakukan tanpa menyakiti orang lain ataupun diri sendiri. Misalnya, kalau mau menonjok, silakan ditonjok bantalnya. Atau pengen melempar barang, silakan lempar bantalnya atau boneka empuknya. Atau dengan latihan olahraga, itu dapat membantu untuk menyalurkan emosi di dalam diri kita. Yang keempat, ajak teman dan keluarga tetap terkoneksi. Dengan berkoneksi dengan orang lain atau berkomunikasi dengan orang lain membuat kita menjadi lebih nyaman. Itu akan membantu mengatasi atau mengelola kondisi stres atau kondisi ketidaknyamanan ini. Yang kelima, jaga asupan informasi. Jangan sampai berlebihan terus-menerus melihat berita terutama tentang pandemi atau hal-hal negatif yang bersifat hoax. Pilihlah berita yang berdampak positif untuk diri pribadi. Dan yang terakhir, akses bantuan jika membutuhkan. Anak-anak dapat mencari bantuan ketika keadaan diri tidak dapat terselesaikan setelah berbagai upaya dilakukan. Dengan cara misalnya sharing ke konselor teman sebaya, ke guru BK, atau ke teman-teman atau orang yang dapat Anda percayai sehingga permasalahan Anda menjadi terentaskan atau terselesaikan dengan baik. Nah, bagaimana dengan video yang sudah kalian tonton tadi? Semoga dapat bermanfaat terutama pada masa COVID-19 ini ya. Baiklah, sekian dari Ibu. Sebelum itu, Ibu harap kalian selalu menjaga protokol kesehatan dengan cara menggunakan masker, mencuci tangan, dan selalu jaga jarak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.